المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوار. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya ingin menanggapi postingan dari Don Ditan dalam komunitas YouTube-nya, di mana ia memposting tulisan Justinus Martyr dalam bukunya Apologia yang pertama, pasal yang ke-21 dan 22 yang di-highlight oleh Don Ditan secara khusus pada bagian kalimat tertentu tanpa memberikan penjelasan keterangan dari maksud sorotan yang ia buat dalam tulisan Justinus Martyr. Saya akan bacakan kalimat-kalimat yang di-highlight oleh Don Ditan yang ia terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Dalam pasal yang ke-21, buku Apologia yang pertama, tulisan Justin Martyr, dan ketika kami juga mengatakan bahwa firman yang merupakan kelahiran pertama Tuhan dilahirkan tanpa hubungan seksual, dan bahwa dia, Yesus Kristus, guru kami, telah disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kami mengajukan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian yakini tentang mereka yang kalian junjung sebagai putra-putra Jupiter. Nah, kemudian dalam pasal yang ke-22, ia juga meng-highlight pada bagian tertentu, kalimat tertentu, dan bahkan jika kami menegaskan bahwa dia, maksudnya Yesus, lahir dari seorang perawan, terimalah kesamaan ini dengan apa yang kalian terima tentang Perseus. Nah, Don Ditan tidak memberikan penjelasan apa-apa terkait postingannya ini, sehingga saya menjadi berpikir dan bertanya, apakah Don Ditan sedang menggiring opini seolah-olah dari tulisan Justinus Martyr ini bahwa ajaran iman Kristen tentang Yesus itu sebenarnya merupakan jiplakan tiruan dari tokoh dewa-dewa Yunani dan Romawi kuno. Ya kan? Apakah dia sedang menggiring opini atau hal yang lain yang dia inginkan, yang dia maksudkan dari postingan komunitas YouTube-nya ini? Entah apapun itu, saya tertarik untuk menjelaskan sekilas secara garis besar konteks tulisan Justinus Martyr ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, salah penafsiran terhadap tulisan Justinus Martyr. Nah, yang pertama harus kita ketahui siapa Justinus Martyr. Dia adalah seorang bapak gereja sekaligus apologet yang hidup di abad kedua. Ia lahir sekitar tahun 100 Masehi di Nablus, di daerah Samaria. Orang tuanya adalah bukan Yahudi. Ia belajar filsafat, ia seorang ahli filsafat, seorang ahli sejarah, seorang ahli retorika yang handal. Tetapi segala pengetahuan filsafatnya itu tidak memuaskan intelektual dan jiwanya. Hingga suatu saat ia berjumpa dengan kekristenan. Dan ia menemukan kekristenan itu mengisi ruang jiwanya, ruang hatinya, spiritualitasnya dipenuhi. Ia kagum akan karya Yesus, Sang Mesias itu. Dan ketika ia melihat bagaimana orang-orang Kristen dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu mengalami penindasan, penganiayaan yang luar biasa oleh Kaisar Roma saat itu, Kaisar Antonius Pius. Nah, Justinus Martyr merasa terpanggil sehingga ia menulis buku yang berjudul Apologia, artinya pembelaan yang pertama, yang ia memang tujukan kepada Kaisar Antonius Pius yang memerintah sekitar tahun 130-an sampai 160-an. Justinus memberikan pembelaan sekaligus penjelasan tentang kekristenan. Nah, ini garis besar dari buku Apologia. Ini saya punya bukunya, ini tulisan Justinus Martyr. Ini ada tulisan bapak-bapak gereja, ada 10 jilid. Saya memiliki itu tulisan bapak gereja sebelum Konsili Nisia. Jadi 3 abad sebelum Konsili Nisia. Salah satunya adalah tulisan Justinus Martyr lengkap di sini. Jadi dalam buku Apologia yang pertama di sini, Justinus memberikan penjelasan tentang apa itu kekristenan dan bagaimana seharusnya hidup orang Kristen sehingga kaisar tidak perlu khawatir dengan orang-orang Kristen. Misalnya dalam pasal yang keempat, Justinus menyatakan keberatannya bahwa tidak seharusnya orang Kristen dihukum, dipojokkan hanya karena ia seorang Kristen. Kendati pun ia tidak melakukan kesalahan apa-apa, hanya karena ia Kristen maka ia dipojokkan, ia dihukum. Nah, ini tentu sikap yang tidak adil, kata Justinus. Nah, kemudian di dalam pasal yang ke-11, Justinus menjelaskan dalam bukunya ini bahwa kekaisaran seharusnya tidak perlu takut terhadap orang Kristen, karena orang Kristen itu tidak mencari kerajaan manusia. Orang Kristen mengejar kerajaan surga, sehingga tidak mungkin akan mengadakan pemberontakan, ingin menggulingkan kekaisaran Romawi. Bahkan justru orang Kristen dalam pasal 12, Justinus menulis, bisa menjadi teman dan sekutu pemerintah untuk mengupayakan perdamaian. Karena itu yang diajarkan Yesus.
Ia tuliskan lagi dalam pasal 17 bahwa seperti yang diajarkan Yesus, orang Kristen diajar untuk taat dan menghormati pemerintah, bahkan membayar kewajibannya. Yang dimaksud adalah pajak. Justinus mengutip sabda Yesus dalam kitab Injil bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi bagian kaisar. Justinus menjelaskan kepada kaisar bahwa orang Kristen diajar untuk menghormati pemerintah, untuk mengerjakan tanggung jawab kewajiban mereka kepada pemerintah. Karena itu tidak ada alasan untuk memojokkan, untuk mendiskreditkan, untuk menganiaya orang Kristen. Nah, kemudian barulah dalam pasal-pasal selanjutnya Justinus menjelaskan tentang siapa Yesus dan apa karyanya. Dalam pasal yang ke-21 yang dikutip oleh Donditan tidak secara utuh, tidak secara keseluruhan, Justinus menyatakan kepada kaisar tentang siapa Yesus. Ia adalah Sang Firman. Saya akan bacakan di dalam pasal yang ke-21, Anda bisa melihat di sini. Di sana dikatakan oleh Justinus, dan ketika kami berkata tentang Sang Firman, the word Logos, bahwa dia yang mula-mula lahir dari Allah. Jadi ini merupakan kelahiran azali, milad azali, kelahiran kekal Sang Firman yang dilahirkan tanpa persetubuhan, without sexual union, and that he, dan bahwa dia Yesus Kristus guru kita yang disalibkan, mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Kata Justinus, kami tidak mengajukan atau mengusulkan apapun yang berbeda dari apa yang kamu percaya tentang mereka yang kamu anggap sebagai anak-anak Jupiter. Karena orang-orang Romawi juga percaya bahwa Jupiter itu punya anak. Karena kamu tahu berapa banyak anak yang dianggap oleh para penulismu yang terhormat sebagai anak Jupiter. Misalnya Merkurius, kata Justinus, penafsir firman dan guru semua orang. Ada Aesculapius, meskipun dia seorang tabib yang hebat, ia pernah disambar petir dan demikian naik ke surga. Dan Bapus, kata Justinus, setelah dicabik-cabik anggota tubuhnya. Juga ada Hercules, ketika dia menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melarikan diri, dan putra-putra Leda dan Dioskori dan Perseus putra Danai dan Belorofon yang meskipun berasal dari manusia naik ke surga dengan menunggang kuda Pegasus. Karena apa yang saya katakan tentang Ariadne dan mereka yang seperti dia telah ditempatkan di antara bintang-bintang, kata Justus Martir. Dan bagaimana dengan kaisar-kaisar yang mati di antara kalian sendiri yang kalian anggap layak untuk dituhankan, dan yang atas namanya kalian membuat seorang bersumpah bahwa ia telah melihat kaisar yang terbakar naik ke surga dan tumpukan kayu bakar dan selanjutnya. Maksudnya Justinus itu menuliskan bahwa tidak seharusnya kalian aneh, kalian memandang sebelah mata dengan keyakinan Kristen terhadap Yesus, di mana ia yang mati, disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga sebagai sesuatu yang aneh. Bukankah kamu juga memiliki kepercayaan tentang dewa-dewamu yang semacam itu melakukan bermacam-macam keajaiban? Kenapa harus aneh dengan keyakinan Kristen tentang Yesus yang mati, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga? Bukankah kamu juga punya keyakinan tentang dewa-dewamu yang melakukan hal-hal yang ajaib? Nah, kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Justinus. Jadi Justinus tidak sedang mengatakan bahwa ajaran Kristen tentang Yesus itu bersumber dari dewa-dewa mitologi Yunani kuno. Nah, ini yang harus dipahami. Justinus ingin menegaskan bahwa kenapa kamu merasa aneh terhadap iman Kristen kepada Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga, kalau kamu juga punya cerita-cerita yang fantastis, ajaib tentang dewa-dewamu. Terlebih lagi dalam pasal 22 ketika Justinus mengatakan tentang Yesus yang lahir dari perawan. Dan jika kita bahkan menegaskan dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa dia, Yesus, dilahirkan dari seorang perawan, terima hal ini sama seperti yang Anda yakini atau Anda terima tentang Perseus. Dan ketika kita mengatakan bahwa dia membuat orang lumpuh berjalan, orang yang lahir buta, kita seolah-olah mengatakan hal yang sangat mirip dengan perbuatan-perbuatan yang telah dikatakan dilakukan oleh Aesculapius. Jadi tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan, tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, kenapa harus heran? Bukankah kamu juga meyakini bahwa dewa-dewamu melakukan hal-hal yang semacam itu, gitu? Kenapa harus memandang aneh kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus melakukan hal yang semacam itu? Tetapi yang berbeda
dalam pasal yang ke-23, apa yang dikatakan oleh Justinus Martyr dalam pasal yang ke-23 yang membedakan kekristenan dengan dewa-dewa mitologi Yunani Romawi kuno, bahwa iman Kristen itu didasarkan pada fakta sejarah, bahwa ajaran Yesus berdasarkan bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab para nabi. Jadi kekristenan itu bersumber dari tulisan-tulisan para nabi, yakni perjanjian lama, kata Justinus Martyr, yang ditulis jauh sebelum kisah-kisah tentang mitologi Romawi dan Yunani kuno itu ada. Dengan lain kata, kekristenan itu lebih dulu ada ajarannya yang bersumber dari perjanjian lama. Dan Yesus itu tokoh sejarah. Yesus itu pernah hidup. Dalam pasal 13, Justinus Martyr menyinggung kepada Antonius Pius tentang Pontius Pilatus, seorang tokoh sejarah yang menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Silakan bisa dicek dalam arsip kerajaan Romawi, pasti ada Pontius Pilatus. Ini yang membedakan Yesus dengan Bacchus, dengan Jupiter, dengan dewa-dewa yang lain, yang semua hanya mitologi. Tidak ada dokumen sejarahnya, tidak ada bukti sejarahnya. Tetapi kekristenan sejak semula adalah kesaksian dari para saksi mata. Para rasul itu sendiri menyatakan berulang kali bahwa kami adalah saksi mata tentang Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini yang membedakan. Kisah tentang dewa-dewa itu hanya mitos, hanya mitologi, hanya cerita tutur, hanya fiksi yang dikisahkan. Karena itu ada banyak pada masa itu orang-orang yang belajar filsafat, mereka mengaku diri sebagai seorang ateis. Ateis itu artinya orang yang tidak percaya dewa-dewa itu. Dewa-dewa yang digambarkan begitu immoral, dewa-dewa yang cabul, dewa-dewa yang tidak berperi kemanusiaan, dewa-dewa yang bertindak sekenanya. Itu gambaran tentang dewa-dewa Yunani kuno, dewa-dewa Romawi kuno, yang membuat akhirnya para filsuf itu tidak lagi percaya kepada mereka. Dan ini berbeda dengan Yesus dari Nazaret. Ia bukan tokoh fiktif, ia bukan tokoh dongeng, tetapi ia tokoh sejarah. Jadi sekali lagi ini yang dimaksudkan Justinus Martyr. Ia tidak sedang mengatakan bahwa Kristen menjiplak tokoh-tokoh mitologi dalam Romawi Yunani kuno, tokoh-tokoh dewa dalam Romawi Yunani kuno. Tetapi Justinus hendak menegaskan, kalau kamu sendiri percaya akan mitos-mitos itu dan kamu percaya, ya kan? Kenapa kamu harus heran ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, Sang Anak Allah, Dia Sang Firman yang menjadi manusia, yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan ini fakta sejarah, kesaksian para saksi mata, yang ada para saksi mata yang masih hidup, yang menyaksikan tentang kesejaraan peristiwa itu. Nah, ini yang dimaksudkan Justinus Martyr. Jadi jangan kemudian disalah tafsirkan, kemudian dibuat penggiringan apakah mungkin sedang menggiring sebuah opini bahwa kekristenan itu merupakan ciplakan dari mitologi dewa Romawi kuno, ya kan? Yang kedua, kalau misalnya Donditan itu menolak atau menganggap bahwa ajaran Yesus, ajaran iman Kristen tentang Yesus yang mati, bangkit, disalibkan, bangkit, naik ke surga, Yesus yang lahir perawan, itu bersumber dari ajaran tokoh-tokoh mitologi dewa-dewa Romawi dan Yunani kuno, berarti dia sedang berlawanan dengan Quran sendiri. Karena Quran sendiri mengakui Yesus adalah Sang Firman, kalimatullah. Yesus lahir dari seorang perawan. Yesus mengadakan mukjizat. Peristiwa penyaliban Yesus itu disinggung di dalam Quran, sekalipun dengan beragam tafsirnya. Yang ini urusan internal umat Islam, ya kan? Yesus yang Mi'raj, Yesus yang dinaikkan ke surga, Yesus yang bangkit dan dinaikkan ke surga. Kisah-kisah itu disinggung dalam Quran dengan ragam penafsiran. Silakan, itu internal umat Islam. Nah, kali ini sekali lagi mari kita membaca sebuah tulisan itu secara komprehensif, secara utuh, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Kekristenan jelas berdasarkan fakta historis tentang Yesus Sang Firman, kalimatullah, yang lahir menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.